Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron lillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dipertemukan kembali di hari ke-9 bulan Ramadan 1441 ini. Alhamdulillah, kita diberi petunjuk, diberi hidayah, sehingga semuanya sudah dapat menyelesaikan tadarus Al-Quran paling tidak juz 9. Mari ambil salah satu ayatnya, yaitu yang ada di surah Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza, dan apabila quri'a, dibacakan, al-qur'anu, Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka hendaknya kamu mendengarkan. Wa ansitu, dan diam untuk memperhatikan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kalian. Wa idza, dan apabila, quri'a, ini bentuknya fi'il madhi, hanya mabni majhul, yang artinya quri'a ini adalah dibacakan. Diawali dengan di, pakai awalan di. Kalau menggunakan awalan me, itu qoro'a. Ini quri'a, dibacakan. Al-Qur'anu dalam nahwu kedudukannya ini adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Artinya Al-Qur'an. Fastami'u, ini perintah. Istami'u, dengarkanlah. Istami'u lahu, dengarkanlah bacaan Al-Qur'an ini. Wa ansitu, dan diamlah. Perhatikanlah, tenanglah. La'allakum, dengan demikian mudah-mudahan kalian turhamun, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzul dari ayat ini, ketika para sahabat dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat berjamaah, tentu saja baginda Rasul yang menjadi imamnya dan para sahabat menjadi makmum dan berdiri di belakang Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul, imam dalam hal ini, mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk di dalamnya surah Al-Fatihah, maka makmum, para sahabat yang berdiri di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang menjawab salam. Temannya yang baru datang mengucapkan Assalamualaikum, maka mereka yang sedang melaksanakan sholat menjawabnya Waalaikumsalam. Berkali-kali, berulang-ulang mereka menjawab salam temannya atau sahabatnya yang baru datang dan mengucapkan salam. Kemudian bertanya, saling bertanya, kefalak, apa kabar, dan lain sebagainya. Intinya mereka ngobrol ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat Al-Quran dalam pelaksanaan sholat, terutama sholat fardu yang diperbolehkan, yang diharuskan bacaannya, terutama Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya dikeraskan atau dizaharkan. Maka turunlah ayat ini yang bunyinya, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka kalian wajib
mendengarkannya, dan wajib diam, tenang, memperhatikan bacaan-bacaannya, agar kalau bacaan Al-Quran ini didengarkan, diperhatikan, dimaknai, insya Allah akan menjadi rahmat bagi kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, awalnya kewajiban mendengarkan, memperhatikan, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini ketika dalam keadaan sholat. Namun kalau kita kembalikan atau kita kaji ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa betapa Al-Quran akan menjadi rahmat bagi orang yang mendengarnya, memperhatikannya, menyimaknya, dan lain sebagainya, di ayat kedua surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab yang isinya tidak diragukan lagi, hudan, merupakan petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada nuzul atau asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat tadi. Begitulah para sahabat melaksanakan sholat berjamaah dengan situasi seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah selesai mendirikan sholat tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbaro fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya dipilihnya, diangkatnya, dijadikannya seorang imam liyutamma bihi, untuk diikuti, untuk dipatuhi. Fa'idha kabbaro, maka jika imam bertakbir, fakabbiru, maka kalian ikut bertakbir. Wa idza qara'a, dan apabila imam membacakan ayat-ayat Al-Quran, fa'ansitu, diamlah, perhatikanlah. Demikian hadis diriwayatkan oleh Al-Muslim. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini hendaklah kita ambil hikmah. Ketika Al-Quran dibacakan dimanapun, baik di dalam pelaksanaan sholat maupun di tempat lain, terutama yang dikhususkan untuk mencari ilmu tentang Al-Quran, misalnya majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, dan lain sebagainya. Maka ayat-ayat Al-Quran ini apabila dilantunkan oleh siapapun, kewajiban kita adalah mendengarkan, diam, tenang, menyimak. Mudah-mudahan benar-benar Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi imam, menjadi rahmat bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, apabila selesai dibacakan Al-Quran, atau kita sekalipun yang membaca Al-Quran, disunahkan untuk berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuron wa hudan wa rahmah.
Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini, bacaan Al-Quran ini rahmat bagi kami, dan jadikanlah Al-Quran ini imam, cahaya, petunjuk, dan menjadikan rahmat bagi kami sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.